yang digunakan biasanya akarnya ya. Kemudian ada yang namanya pegagan, ini juga insya Allah banyak sekali di Indonesia. Dia rasanya cenderungnya sedikit agak pahit ya, sedikit agak pahit. Kemudian dari warna saja kita akan tahu bahwa ini arahnya lebih ke arah dingin ya, lebih ke arah dingin. Kemudian arah meridiannya ya, afinitasnya dia larinya ke paru-paru, limpa, ginjal, kandung kemih ya. Secara umum karena sifatnya dingin maka dia mempunyai efek menghilangkan panas dan mempunyai efek diuresis, mirip seperti akar ilalang tadi. Tetapi dengan warna hijau maka ini cenderungnya arahnya ke arah atas ya. Sebenarnya nanti ada kaitannya bladder, kaitannya dengan liver ya. Kalau livernya kelihatan panas ya, kita bisa gunakan ini. Makanya sering dipakai pada kasus hepatitis ya. Pegagan sering dipakai dalam kasus hepatitis. Tetapi ingat, hepatitis dengan kondisi liver yang panas nanti akan dibuang ke bawah lewat bladder. Kemudian pada penggunaan ini juga sama, harus banyak minum air karena dia promote diuresis ya, akan menyebabkan orang jadi banyak berkemih. Kemudian juga termasuk panas itu secara umum adalah sebagai bentuk daripada racun ya, racun yang sifatnya panas. Ini kita lihat di sini salah satunya adalah untuk radang ya, peradangan radang yang sifatnya panas, bengkak, luka, untuk detox ya, detox yang sifatnya panas. Jadi tidak asal detox gitu ya, karena nanti ada orang dengan banyak racun, tetapi ternyata karena tubuh tidak sanggup membuang racun karena defisiensi C. Ini tentu saja nanti sifat racunnya dingin, maka obatnya hangat. Tetapi ini lebih cenderung racun dengan kondisi tubuh yang sindromanya panas. Infeksi kandung kemih masuk ya, demam karena panas, dilihat dari lidahnya. Tentu saja kalau orang demam pasti panas ya, tetapi nanti akan kita lihat dari lidah, di mana demam panas ada juga demam dingin ya. Kemudian diare karena infektif ya, infeksi sifatnya panas ya. Hipertensi sifat panas, bukan hipertensi tipe dingin. Hipertensi tipe dingin biasanya lidahnya cenderung pucat, kemudian dengan lembab yang tinggi. Kemudian ada kasus kusta, psoriasis, eksim ya, eksim juga termasuk sebenarnya hampir sama ya, kusta, psoriasis, eksim ini lebih cenderung nanti ke jiwa. Adanya stagnasi Qi di liver dengan adanya angin dan juga unsur panas. Radang tenggorokan, memar, rheumatoid arthritis ini juga berkaitan dengan angin, panas, lembab ya. Kemudian dia nanti diuretik untuk mengurangi udem yang sifatnya panas, berarti umumnya adalah defisiensi yin ginjal. Adanya wasir sifat panas, biasanya dia diikuti dengan adanya BAB yang adanya darah, ini biasanya panas, atau ketika BAB rasanya perih. Meningkatkan memori, ini harus dipahami bahwa kelemahan memori karena adanya unsur panas ya. Memori karena adanya unsur panas, bukan kita generalisasi setiap orang dengan kelemahan memori kemudian kita gunakan pegagan ini ya. Tetapi kelemahan memori karena adanya unsur panas. Nah, biasanya nanti akan dikombinasi dengan teknik terapi lain, yaitu bekam pada bagian muris dan juga pada titik kahil, jantung dan juga liver, karena dia yang biasanya cenderungnya panas, dan mungkin satu lagi di area titik ginjal ya. Tentu saja ini nanti titik-titik bekam tersebut dipastikan dengan adanya diagnosa ya. Kaitannya dengan penglihatan berarti adanya masalah di liver karena panas sehingga mengganggu penglihatan, menetralkan racun singkong ya. Kemudian ini sebenarnya racun singkong ini nanti di berbagai model umbi-umbian juga ada ya. Kemudian perkuat sirkulasi di area pembuluh darah ya, regenerasi saraf, ini biasanya untuk kasus stroke ya, stroke karena panas dan lain sebagainya ya. Dan ini yang harus difahami, karena dia sifatnya dingin maka dikontraindisikan pada kasus defisiensi karena adanya dingin ya. Jadi orangnya defisiensi tapi kondisi dingin.